NIM 2003-10049. Saya mahasiswa semester 5 kelas B jurusan Administrasi Publik. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal atau mengetahui mengenai fenomena birokrasi di Indonesia, yaitu bagaimana birokrasi pada masa pandemi. Sebelum membahas lebih lanjut, kita terlebih dahulu harus mengetahui bahwa apa itu reformasi birokrasi. Jadi di sini reformasi birokrasi adalah sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Selain itu, juga menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan sebagai organisasi yang mengatur tatanan sosial dan kehidupan masyarakat. Birokrasi sebagai pemegang kewenangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan memiliki fungsi utama atau memiliki 3 fungsi menjalankan kebijakan, baik dalam konteks tata pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Baik, yang pertama mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pemerintahan merupakan bagian penting dari birokrasi, di mana birokrasi merupakan wujud pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Jika dikaitkan dengan pandemi, fungsi pemerintah sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu, fungsi pemerintah harus dioptimalkan seperti halnya upaya penanggulangan COVID. Maka birokrasi pada masa pandemi harus memainkan peran penting sebagai upaya untuk penanggulangan COVID. Dan yang kedua adalah penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan di masa pandemi mengalami perubahan di mana pembangunan di bidang kesehatan mengalami kenaikan, seperti adanya alokasi fasilitas kesehatan dalam rangka penanggulangan COVID. Perubahan pembangunan ini menuntut birokrasi untuk dapat melaksanakan program pembangunan yang telah diagendakan. Yang ketiga adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik mengalami berbagai hambatan dengan adanya PSBB pada saat pandemi. Penyebab pelayanan publik tersendat. Hal ini tentunya mendorong birokrasi untuk senantiasa menyusun strategi agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya itu pelayanan di bidang pendidikan itu pada saat pandemi COVID-19, salah satu solusi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan adalah untuk melakukan pembelajaran secara online atau secara daring melalui Zoom. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi adalah yang pertama, bagaimana memberikan pelayanan publik yang optimal di tengah keterbatasan dan kondisi yang ada. Yang kedua, bagaimana membangun sumber daya aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional. Dan yang ketiga adalah menciptakan inovasi pelayanan di tengah pandemi. Solusi yang dilakukan untuk menghindari beberapa tantangan ini adalah yang pertama itu melakukan optimalisasi sumber daya manusia yang profesional. Hal ini mencakup 2 hal utama. Yang pertama, peningkatan kompetensi aparatur birokrasi yang menyangkut tugas dan fungsinya masing-masing. Dan yang kedua adalah meningkatkan adaptasi aparatur pemerintah kepada situasi dan kondisi yang ada. Dan yang kedua adalah restrukturisasi struktur birokrasi yang mampu menjawab tantangan dalam berbagai kondisi dan hambatan. Restrukturisasi sudah menjadi agenda dalam reformasi birokrasi, yang mana birokrasi harus menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan fungsinya. Restrukturisasi pada masa pandemi pada dasarnya ditujukan untuk melaksanakan fungsi yang baik di tengah pandemi. Hal ini dimaksudkan birokrasi dapat mampu bekerja meskipun adanya batasan sosial dalam konteks protokol kesehatan. Dan solusi yang ketiga adalah komunikasi dan koordinasi antar unit dalam birokrasi di masa pandemi. Hal ini menjadi bagian yang penting dalam jalannya fungsi birokrasi, yang mana salah satu keberhasilan pelaksanaan fungsi birokrasi adalah terciptanya komunikasi dan koordinasi antar berbagai unsur dalam birokrasi itu sendiri. Serta solusi yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi yang ada. Seperti yang saya katakan tadi adalah memanfaatkan teknologi yang ada itu dapat sangat
sangat-sangat membantu segala kebutuhan kita pada masa pandemi, seperti halnya misalnya dalam pelayanan pada dinas-dinas kependudukan. Misalnya kita membuat KTP, itu sudah disiapkan aplikasi-aplikasinya, serta dalam bidang pendidikan itu pembelajaran dilakukan secara daring atau online dengan via Zoom. Baik teman-teman, kesimpulan dari pemaparan saya adalah pandemi COVID banyak mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya mengenai penyelenggaraan fungsi birokrasi, yang mana terdapat dua tantangan utama yang dihadapi birokrasi pada masa pandemi. Yang pertama, bagaimana secara internal memastikan sumber daya yang ada, birokrasi dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan yang kedua, bagaimana birokrasi mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, sehingga walaupun dalam kondisi pandemi pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, salah satunya tadi dengan memanfaatkan teknologi. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.